warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat siang. Mohon izin atasan menyesuaikan. Mohon izin Bapak Ibu dosen menyesuaikan. Mohon izin pengasuh dan senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Malaputri. Nomor Taruna 1901227. Prodi D4 Transportasi Darat. Penempatan kampus Poltrada Bali. Dalam video ini, saya akan mengulas materi mengenai korupsi dengan topik Anti Korupsi Kementerian Perhubungan Taruna Poltrada Bali untuk pemenuhan nilai tugas akhir mata kuliah Budaya Melayani dan Etos Kerja. Sebelum membahas tentang korupsi, saya akan mengulas sedikit mengenai budaya melayani dan etos kerja. Budaya melayani dan etos kerja terdiri atas dua kata, yaitu budaya kerja dan etos kerja. Budaya kerja adalah suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai kerja. Yang kedua yaitu etos kerja. Etos kerja berasal dari bahasa Yunani yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Secara terminologis, kata etos yang mengalami perubahan makna yang meluas, digunakan dalam tiga pengertian yang berbeda, yaitu pertama, yaitu urutan umum atau cara hidup. Kedua, yaitu suatu tatanan aturan perilaku. Dan yang ketiga, yaitu penyelidikan tentang jalan hidup dan seperangkat aturan tingkah laku. Jadi, dapat disimpulkan etos kerja adalah refleksi dari sikap hidup yang mendasar, maka etos kerja pada dasarnya juga merupakan cerminan dari pandangan hidup yang berorientasi pada nilai-nilai yang berdimensi transenden. Nah, pembahasan yang berikutnya yaitu korupsi. Tentunya kita sudah tidak asing lagi apabila mendengar kata korupsi. Korupsi berasal dari kata corruption, artinya kecurangan atau perubahan dan penyimpangan. Dari kata korup berarti juga buruk, rusak, tetapi juga menyuap, sebagai bentuk sesuatu yang buruk. Dalam website New American Dictionary tahun 1985, kata corruption diartikan sebagai decay atau lapuk, contamination atau kemasukan sesuatu yang rusak, dan impunity atau tidak murni. Adapun pengertian korupsi dalam Black's Law Dictionary yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak lain. Adapun pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2011 yaitu setiap orang secara melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada 7 jenis korupsi yang disebutkan oleh Syed Hussein Alatas. Yang pertama yaitu transaktif. Adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Keduanya sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Yang kedua yaitu eksploratif, yaitu bentuk koersi atau tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan orang-orangnya atau hal yang dihargai. Yang ketiga yaitu investif, yaitu bentuk korupsi yang melibatkan suatu
penawaran barang atau jasa tanpa ada penelitian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Yang keempat, yaitu nepotistik, yaitu korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Yang kelima, yaitu autogenik, yaitu korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahuinya sendiri. Yang keenam, yaitu suportif, adalah korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain. Yang ketujuh, yaitu defensif, korupsi yang terpaksa dilakukan dalam mempertahankan diri sendiri dari seperti yang kita ketahui, belakangan ini banyak sekali terjadi kasus korupsi, dan kasus ini pun tidak hanya dilakukan oleh orang dari golongan tinggi, namun juga dilakukan oleh orang dari golongan rendah. Tentunya korupsi ini memberikan dampak yang negatif. Di antaranya dampak yang diberikan oleh korupsi adalah: pertama, korupsi menurunkan investasi dan karenanya menurunkan pertumbuhan perekonomian. Kedua, yaitu harga infrastruktur lebih tinggi. Yang ketiga, yaitu korupsi menurunkan investasi dan karenanya menurunkan pertumbuhan perekonomian. Yang keempat, yaitu persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing. Yang kelima, negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang rendah selalu memiliki investasi lebih banyak daripada negara rentan korupsi. Yang keenam, tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Oleh karena itu, sangat penting dilakukannya pendidikan anti korupsi, di mana pendidikan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman dan kemampuan nilai-nilai kepada peserta didik agar berlaku anti korupsi. Nah, dari ulasan yang saya sampaikan, kita sudah tahu bahwa korupsi tidak memiliki dampak yang baik bagi diri kita sendiri, orang di sekitar kita, maupun bagi negara kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melakukan gerakan